Dalam tradisi Kristen, doa adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Memang yang terpenting adalah sikap hati. Namun, postur tubuh juga memiliki makna simbolik dan bisa mencerminkan sikap rohani seseorang. Alkitab mencatat berbagai postur tubuh saat berdoa yang masing-masing menyampaikan makna tertentu. Kerendahan hati, penyerahan diri, pujian, keputusasaan, atau permohonan yang sungguh-sungguh. Mari kita gali bersama. Mari kita lihat berbagai postur tubuh di dalam Alkitab ketika berdoa. Yang pertama adalah berlutut. Lukas 22 ayat 41 mengatakan, lalu ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Efesus 3 ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Maknanya di sini adalah kerendahan hati dan hormat, simbol ketundukan dan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Postur ini juga mencerminkan penyerahan yang total kepada kehendak Allah. Selanjutnya ada berdiri. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Juga Lukas 18 ayat 11, orang Farisi berdiri dan berdoa di dalam bait Allah. Mari kita lihat maknanya. Ini berarti kesiapan dan kehadiran yang aktif di hadapan Allah. Ini adalah postur yang lazim digunakan dalam ibadah umum di bait Allah atau di sinagog. Ini bisa menunjukkan rasa penghormatan seperti berdiri saat menyambut tamu penting atau raja. Yang ketiga adalah tersungkur atau sujud wajah sampai ke tanah. Matius 26 ayat 39 mengatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kemudian ada Kejadian 17 ayat 3, Abram itu sujud lalu Allah berfirman kepadanya. Maknanya adalah penyembahan yang total, menunjukkan pengakuan akan kemuliaan Tuhan dan ketidaklayakan diri. Ini adalah sebuah simbol keputusasaan atau permohonan yang mendalam, terutama di dalam situasi yang genting. Postur yang keempat adalah mengangkat tangan. 1 Timotius 2 ayat 8 mengatakan, aku ingin supaya di mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Kemudian di Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah seperti ukupan di hadapanmu dan tanganku yang terangkat sebagai persembahan pada waktu petang. Ini memiliki makna permohonan, pujian, dan penyerahan. Ini mengungkapkan kerinduan akan Tuhan dan sikap terbuka untuk menerima. Yang kelima adalah postur duduk. 2 Samuel 7 ayat 18. Kemudian masuklah Daud ke dalam, lalu duduk di hadapan Tuhan dan berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Maknanya adalah sikap suka mendengarkan dan merenung. Ini kadang dipakai dalam konteks doa pribadi yang dalam dan kontemplatif. Lalu yang keenam adalah berbaring atau di tempat tidur. Mazmur 63 ayat 7 mengatakan, apabila aku teringat kepadamu di tempat tidurku, aku merenung sepanjang kawal malam. Apa maknanya? Ini adalah doa malam atau saat merenung di dalam kesunyian. Ini menunjukkan bahwa doa itu dapat dilakukan dalam segala keadaan, termasuk saat sakit atau lelah atau tidak berdaya. Apa yang Alkitab tekankan? Postur atau hati? Meskipun berbagai postur tubuh dicatat di dalam Alkitab, yang terutama adalah sikap hati. Yesus mengkritik orang-orang Farisi bukan karena postur mereka,
tapi karena kemunafikan di dalam hati. Matius 6 ayat 5. Artinya, postur tubuh dapat memperkuat ekspresi hati tetapi tidak menggantikan hati. Apa aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, pilihlah postur yang sesuai dengan isi doa. Sujud ketika berdoa dalam pertobatan, berdiri saat menyampaikan doa pujian, berlutut dalam doa permohonan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, fleksibilitas dan kebebasan rohani. Ingat bahwa Tuhan tidak membatasi doa hanya pada satu postur saja. Doa itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, duduk, berjalan, bahkan dalam hati sekalipun. Yang ketiga, hindari formalitas yang kosong. Artinya, postur tubuh harus disertai hati yang tulus. Jangan menjadikan postur sebagai pertunjukan religius. Kesimpulannya, mari kita menyembah dengan tubuh dan roh. Postur tubuh dalam doa bukan sekedar bentuk luar, tetapi bisa menjadi wujud nyata dari sikap hati terhadap Tuhan. Berdoa dengan tubuh dan hati menyatu menciptakan pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Namun, tidak ada postur yang paling benar, yang terutama adalah hati yang rendah dan penuh iman. Oleh karena 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, Tuhan melihat hati. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.